Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali bersama ibadah persekutuan Jalan Lurus. Saya yakin dan percaya setiap jemaat Tuhan ada di dalam pemeliharaannya sepanjang minggu ini. Sehingga sore hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam ibadah. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri karena kita akan segera memulai ibadah kita. Kita akan bersama-sama mengucapkan doa pembukaan. Saya akan memimpin dalam bahasa Ibrani dan jemaat Tuhan dapat mengikutinya. Besem elah harahamim, tehilach lelohenu rabun haolamim, harahamim melek yom hadin, elecha Adonai ekara we'el Adonai ethanan, neheni beorah misor, alehet bederehu wele yareh ito, lahalak beetsa risa wela saga. Amin. Demikian artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, segala puji bagi Allah penguasa alam semesta, yang pengasih Raja Hari Pengadilan. Kepadamu ya Tuhan aku berseru dan kepada Tuhanku aku memohon. Pimpinlah kami ke jalan yang lurus, yaitu hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dengan takwa kepadanya. Bukan menurut nasihat orang fasik dan bukan orang yang menyimpang. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita siapkan segenap hidup kita untuk memberikan puji-pujian yang terindah bagi Tuhan. Shalom. Shalom, selamat sore jemaat PJ yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah kita pada sore hari ini. Siapa yang sudah siap untuk menyembah Tuhan? Haleluya, saya percaya saudara yang ada di tempat Anda masing-masing dan juga kita semua yang berada di tempat ini, kita sudah siap untuk memuji Tuhan kita, amin. Haleluya, yuk mari berikan kemuliaan bagi Tuhan yang paling meriah. Haleluya, saya mau menyapa saudara-saudara saat ini yang berada di seluruh pelosok Indonesia yang menyaksikan streaming pada sore hari ini. Mari bersama-sama kita mau angkat hati kita mau angkat suara kita mau angkat pujian kita ke hadapan Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Haleluya. Yuk kita mau angkat tangan kita katakan, oh Lord, we love you. Ya Tuhan, kami mengasihi Engkau dengan segenap hati dan pikiran kami. Kami siap untuk memuji dan memuliakan Engkau. Sebab Engkau Bapa yang sungguh-sungguh baik, Bapa yang mengasihi setiap kami. Thank you Lord. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya. Amin. Di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Mari pandang, Kaulah yang selama hidupku, selama hidupku. Mari katakan di hadapan Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan
Satu-satunya yang layak kami tinggikan. Kita semua katakan amin. Haleluya, mari bukan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara jemaat PJ yang dikasih Tuhan, yuk saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi bersama-sama bagi Tuhan, amin. Kita mau bersuka cita bagi Tuhan, amin. Haleluya, sebab hati yang gembira adalah obat. Makanya di zaman seperti ini, mari kita lebih mendekat lagi ke hadirat Tuhan. So we got free stress, hati penuh sukacita, karena hadirat Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Damai sejahtera penuh ada bersama dengan saya dan saudara karena Tuhan. Yuk bertepuk tangan yuk. Kita mau puji Dia bersama-sama. Tuhan. Dan sukacita bersama kita yang memuji Tuhan sebab Dia bertata dalam pujian kita. Amin. Yuk bersama-sama ajarku berdiam. Ajarku berdiam dekat di hatimu di saat ku berpaling.
Dia hanya melalui anak yang tunggal, damai sejahtera sejati datang kepada kita. Haleluya. Yuk bersama-sama sorakan haleluya. Lambaikan tangan Anda. Katakan yes. Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan apa? Takkan gentar langkahku. Haleluya. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Apa yang telah ku lewati, sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh karena siapa? Oleh kuasa Yesus. Bersama-sama ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Amin. Namamu berkuasa, Mari nyatakan. segala bumi nyatakan. Haleluya. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Bersama-sama, Yesus kau kekuatan di hidupku. Dengan iman, Takkan gentar langkahku. kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kau langsung berkuatku. Lembah yang terang, ku lewati kau beserta. Sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa Yesus. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, segala bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Raja yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, yes, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Haleluya, berikan sorak sembah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Yes, kami sorakan namamu, kami tinggikan Engkau. Amin. Silakan duduk saudara dikasih Tuhan. Berbahagialah orang yang memuji Tuhan dan bersuka cita. Amin. Haleluya. Saatnya kita mau memberikan persembahan kita memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita. Sebelumnya kita mau bersama-sama berdoa. Mari kita mau bersama-sama berdoa. Beshem ha'afe haben veruach kodes Elohe echad.
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Esa, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus. Junjungan ilahi kami yang kudus. Sungguh kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh bertemu ya Bapa untuk beribadah di persekutuan Jalan Lurus. Di hadapan Tuhan bersorak-sorai bersuka cita. Sungguh besar anugerah-Mu ya Bapa bagi setiap kami dimanapun kami berada di depan layar kaca kami masing-masing. Kami percaya bahwa kasih kuasa Tuhan tidak pernah meluputkan kami. Terima kasih ya Aba. Dan saat ini kami mau memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Kami mau memberikan persembahan kami. Berkati setiap persembahan kami agar kami bisa pergunakan dengan sebaik-baiknya bagi kemuliaan kerajaan Tuhan, terutama di perkabaran Injil. Terima kasih ya Bapa, berkati seluruh pengurus yang mengelolanya agar mereka dapat mengelolanya dengan hati yang penuh bijaksana dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya dalam satu nama kami memberi dengan penuh sukacita. Nama Yesus Kristus, Raja kami yang kudus. Kita semua katakan, amin. Selamat memberi Bapak Ibu di layar kaca Anda. Ada code yang Anda bisa scan dan juga ada QR code yang bisa Anda scan dan juga ada nomor rekening yang bisa Anda berikan. Selamat memberi Bapak Ibu dan Saudara. Merasuk ke dalam kita semuanya. Mari kita mau berdiri, kita mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit, come. Oh, Elohim. Oh, Ruach Elohim. Umalet nafshi. Hadrech otanu keyeladim. Rak v'chanu chavetzim. Anachnu mazminim otcha labor. Baruch haba, Baruch haba, Ruach Elohim. Baruch haba, Baruch haba. Welcome Spirit of God. Dengan lebih sungguh lagi, let me sing, come Holy Spirit, come. Come Holy Spirit, come. Come and fill us now. For you are welcome in this place. Show your mercy and your grace. Come and fill us, Holy Spirit. Oh, Elohim.
Haleluya. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kembali berjumpa pada sore hari ini dalam ibadah PJL. Dan di sore hari ini kembali kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak setiap jemaat semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat anugerah-Mu pada saat sore hari ini ya Bapak. Kalau saat ini kami masih ada, sebagaimana kami ada, semua karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk itu pada saat sore hari ini Bapak, kami merindukan Tuhan berbicara, Tuhan berkata-kata melalui kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau mengurapi setiap kami semua, sehingga kalau sebentar kami mendengarkan bagian dari kebenaran firman-Mu Bapak, firman-Mu dapat kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami disertai dan diberkati oleh Tuhan. Untuk itu ya Bapa, sampaikan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik kekasih Tuhan, pada sore hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayatnya yang ke-21 sampai 25. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 27 ayat 21 sampai 25. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan karena beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku.'" Puji Tuhan. Saya beri tema firman Tuhan pada sore ini adalah menang atas masalah. Menang atas masalah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang baru kita baca tadi saudaraku, ini merupakan kisah perjalanan hamba Tuhan, yaitu Rasul Paulus bersama dengan tawanan-tawanan yang lainnya dibawa menuju ke Roma. Rasul Paulus ini saudara ditawan bukan karena melakukan kejahatan. Rasul Paulus ini ditawan bukan karena melakukan keonaran. Tapi Rasul Paulus ini dipenjarakan, ditawan karena apa? Karena oleh pemberitaan Injil. Karena pemberitaan Injil, maka Rasul Paulus ini ya mengalami banyak masalah, mengalami situasi sulit, mengalami pergumulan, bahkan Rasul Paulus dipenjara dan setelah itu diadili. Karena Rasul Paulus ini naik banding, maka Rasul Paulus dibawa bersama dengan tawanan-tawanan yang lainnya menuju ke Roma. Dan sebelum berlayar ke Roma, Rasul Paulus sudah memberi nasihat kepada orang-orang di kapal itu, bahkan kepada perwira Julius sebagai pemimpin rombongan orang-orang yang di kapal itu menuju ke Roma. Rasul Paulus sudah memberi nasihat kepada orang-orang di sana, saudara. Nasihatnya ada di ayat yang ke-10. Rasul Paulus katakan demikian. "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar, bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga nyawa kita." Jadi Rasul Paulus sudah melihat, Rasul Paulus sudah mengetahui akan apa yang terjadi di depan. Sebelum berlayar, Rasul Paulus sudah melihat akan apa yang terjadi di depan. Bukankah ini sesuatu yang luar biasa, saudaraku? Yang harusnya
Kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan juga memiliki kepekaan sebagaimana Rasul Paulus. Paulus sudah mengetahui akan sesuatu yang akan terjadi di depan. Bahwa pelayarannya akan mendatangkan kerugian dan kesukaran yang begitu luar biasa. Paulus sudah tahu. Jadi bagi kita, hamba-hamba Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, akrab dengan Tuhan, saya yakin dan percaya akan memiliki kepekaan. Akan memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Untuk mengetahui pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Akan apa yang harus kita lakukan, akan apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan ini, saudaraku. Sehingga pada saat kita melakukan, mengerjakan sesuai dengan kehendak Tuhan, di masa-masa sulit, di masa-masa krisis, kita akan tetap melihat berkat-berkat Tuhan, kita akan melihat penyertaan Tuhan, kita akan melihat perlindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Untuk itu betapa pentingnya kita peka mendengar suara Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itulah Rasul Paulus, saudara, dia tahu akan apa yang terjadi ke depan walaupun belum berlayar. Karena apa? Rasul Paulus intim dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, mengetahui apa yang Tuhan kehendaki untuk dia lakukan. Sehingga Rasul Paulus memberi nasihat kepada orang-orang yang ada di kapal itu. Rasul Paulus juga memberi nasihat kepada perwira Julius, bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kerugian, kesukaran yang sangat besar. Namun apa yang terjadi? Apakah perwira Julius percaya kepada apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saudara? Alkitab katakan perwira itu tidak percaya kepada perkataan Paulus. Ayat 11 katakan, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Mana yang saudara percaya? Percaya kepada perkataan firman Tuhan atau percaya kepada perkataan manusia? Seringkali kita manusia percaya kepada perkataan manusia. Percaya kepada berita-berita yang terjadi yang menakutkan dalam kehidupan kita. Sehingga hal yang kita pikirkan, hal yang kita takutkan itulah yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Harusnya sebagai umat Tuhan kita harus banyak mendengar suara Tuhan. Kita harus banyak mendengarkan firman Tuhan. Sehingga yang kita percaya itu firman Tuhan. Dan perwira Julius lebih percaya kepada jurumudi daripada kepada perkataan Paulus. Dan akhirnya mereka semua memutuskan untuk berlayar. Perwira Julius memutuskan untuk berlayar, saudaraku. Karena apa? Karena memang situasinya memungkinkan untuk berlayar. Karena ayat 13 katakan pada waktu itu angin sepoi-sepoi dari selatan. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Lalu mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusuri pantai Kreta. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, seringkali kita juga melihat situasi, kondisi yang terjadi, kelihatannya aman-aman, kelihatannya tenang-tenang, ya kan? Sehingga kita ada di zona nyaman, sudah tidak merasa butuh Tuhan, sudah tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Hati-hati, saudaraku. Pada saat angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan, lalu mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu sampai tujuan, dan akhirnya memang mereka semua berlayar, saudara, tentunya atas komando perwira Julius. Dan pada saat mereka mulai berlayar, Alkitab katakan dalam ayat 14, tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Nggak lama, saudara, setelah mereka mulai berlayar, Alkitab katakan tidak lama kemudian. Seringkali masalah terjadi dalam kehidupan kita, tanpa kita undang, tiba-tiba masalah itu datang. Ya kan? Kita sudah ada di zona nyaman-nyaman, rasanya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tiba-tiba masalah bisa datang tanpa kita undang, saudaraku.
Siapa yang menyangka kalau COVID saat ini ya bisa memporak-morandakan sendi-sendi kehidupan dalam kehidupan manusia. Semua aspek dalam kehidupan manusia. Baik aspek kesehatan, aspek ekonomi, ya, bahkan dalam peribadatan pun kita juga ya ada tantangan, mengalami gangguan. Ya kan? Siapa nyangka? Ya, 2019 akhir di bulan Desember, Saudara, kita masih aman-aman saja. Kita merayakan Natal seperti biasa. Lalu tiba-tiba ada COVID. Ya. Dan kita tidak menduga semuanya. Dan semuanya itu terjadi sehingga kehidupan manusia mulai berubah. Cara hidup manusia mulai berubah. Bisa mempengaruhi seluruh sendi dalam kehidupan manusia. Jadi masalah bisa datang dalam kehidupan kita itu tiba-tiba. Untuk itu pentingnya untuk kita intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, saudaraku. Supaya kita tahu tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan, arahan Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kita memutuskan sesuatu, dalam kita melangkah, itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Supaya tidak ada masalah di kemudian hari, saudara. Dan pada saat mereka berlayar, Alkitab katakan angin badai menghantam kapal itu. Dan mereka semua ketakutan, saudara. Alkitab mencatat bahwa matahari, bulan, bintang sudah tidak kelihatan. Mereka terombang-ambing di tengah laut lepas. Tidak ada makanan lagi, karena makanan semua bahan sudah dilempar ke laut untuk meringankan bebannya. Mereka kelaparan 14 hari, terombang-ambing di tengah laut lepas. Ada masalah, ada situasi sulit, ada pergumulan, semua orang ketakutan. Namun kita belajar dari Rasul Paulus, supaya menang atas masalah. Apa yang harus kita lakukan? Kita belajar dari Rasul Paulus. Yang pertama, yang perlu kita lakukan tatkala kita menghadapi situasi sulit, tatkala kita menghadapi badai, tatkala kita menghadapi pergumulan hidup, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah jangan takut, tetap melayani Tuhan. Amin, saudara. Jangan takut, tetaplah melayani Tuhan. Rasul Paulus melakukan apa? Ini, saudara, dia tidak takut. Rasul Paulus tetap melayani orang-orang yang ada di kapal itu, saudaraku. Ayat 21 katakan seperti ini. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Ayat 22 katakan begini, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, di tengah badai yang menghantam kapal itu, yang dilakukan Rasul Paulus adalah tidak takut dan tetap melayani. Dan ini yang perlu kita lakukan, saudara. Di tengah kesulitan kehidupan kita apapun itu, situasi sulit, masalah pergumulan apapun itu, jangan takut. Jangan takut. Mungkin saudara akan menatap saya dan berkata, enak saja Pak, jangan takut, Bapak tidak tahu apa yang saya alami. Ya, saya tidak tahu apa yang saudara alami. Tapi Tuhan tahu persis apa yang Anda alami. Ya, Tuhan tahu persis apa yang saudara alami, kesulitan apapun itu, Tuhan tahu persis. Kalau Tuhan tahu persis, harusnya kita umat Tuhan nggak perlu takut. Karena apa? Tatkala kita ada dalam kontrol Tuhan, ada dalam kendali Tuhan, ada dalam penyertaan Tuhan, maka kita akan aman, saudaraku. Yang menjadi masalah, terkadang kita tidak menyadari. Pada saat kita menghadapi kesukaran hidup, menghadapi kesulitan hidup, seolah Tuhan sudah tidak ada bersama dengan kita. Karena apa? Karena kita memandang bahwa masalah itu lebih besar dari Tuhan yang kita punya. Karena apa? Fokus kita itu hanya masalah. Fokus kita itu hanya kesulitan. Namun pada saat ini, saudara, kita belajar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus tidak takut.
Rasul Paulus tetap melayani orang-orang yang sedang ketakutan. Untuk itu saudaraku sadari bahwa Tuhan kita itu Tuhan yang memberikan roh bagi kita, bukan roh ketakutan. 1 Timotius 1 ayat 7 katakan bahwa Allah memberikan kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membagikan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah roh yang dari Tuhan. Jadi apapun saat ini yang terjadi dalam kehidupan kita, situasi sulit apapun, bahkan sakit penyakit apapun, jangan pernah takut menghadapi hidup, jangan pernah gentar. Karena ada Tuhan yang selalu ada menyertai kita. Untuk itu tetap lakukan apa yang pernah saudara lakukan. Jangan pernah mundur dari melayani Tuhan. Jangan pernah mundur untuk kita menjadi saksi Tuhan, mengabarkan kabar baik bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudaraku. Ya, jangan kalah dengan keadaan. Tetap layani. Ya, tetap melayani, menjadi berkat bagi banyak orang yang saat ini membutuhkan pertolongan kita, saudara. Rasul Paulus tidak takut. Rasul Paulus katakan, jangan takut saudara-saudara, sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta. Tentunya kita akan terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, karena tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Wow, bukankah sesuatu yang luar biasa yang ada pada diri Rasul Paulus, saudara? Di tengah orang ketakutan, di tengah orang pada berteriak minta tolong kepada Allahnya masing-masing mungkin, saudaraku. Di tengah orang miring ke kanan, miring ke kiri. Karena apa? Karena kapal itu dihantam badai yang begitu dahsyat, terombang-ambing. Banyak orang miring ke kanan, miring ke kiri, jatuh bangun, jatuh bangun. Tapi Rasul Paulus, dia tetap berdiri tegak, dia tetap melayani orang-orang yang ada di kapal itu, saudara. Dia memberi nasihat, dia mengokohkan, meneguhkan, ya, supaya apa? Jangan putus asa. Luar biasa, saudara. Untuk itu mari, kalau saat ini saudara mulai mundur dari Tuhan, ya, saudara mulai jauh dari Tuhan. Saat ini saudara mendengar firman Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi hidup. Jangan takut menghadapi situasi sulit. Jangan takut menghadapi banyak hal yang menakutkan menurut dunia. Karena kita punya Tuhan yang selalu ada bersama dengan kita dan menyertai kita, saudaraku. Bahkan seutas rambut kita jatuh pun tanpa seizin Tuhan, itu tidak akan terjadi. Untuk itu nggak perlu takut menghadapi masalah, saudaraku. Sadari bahwa Tuhanmu adalah Tuhan yang selalu ada menyertai saudara. Dia adalah Allah Immanuel. Untuk itu jangan takut. Dia tahu persis yang kau alami. Dia tahu persis apa yang kau hadapi. Kesukaran apapun, kesulitan apapun. Yang penting saudara, tetap jadikan diri kita berkat. Melayani orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara, yang saat ini sedang ketakutan, yang saat ini sedang bimbang, yang saat ini sedang gundah gulana, yang saat ini sedang tertekan oleh karena situasi sulit, saudaraku. Tetaplah kokoh berdiri tegap dan tetap melayani Tuhan. Ini yang pertama yang perlu kita lakukan. Tatkala kita menghadapi pergumulan hidup, menghadapi masalah, yang pertama, jangan takut, tetap melayani Tuhan. Lalu yang kedua, langkah apa yang harus kita lakukan tatkala kita sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi badai kehidupan dalam kehidupan kita? Yang kedua, yang perlu kita lakukan yang kedua adalah tetaplah berdoa kepada Tuhan, tetaplah menyembah Tuhan. Tetap menyembah Tuhan, saudaraku. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasul Paulus dalam ayat yang ke-23, katakan begini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Ayat 23 tadi katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah. Artinya saudaraku, di tengah badai yang menghantam kapal itu, di tengah kesukaran, di tengah kesulitan yang dialami oleh banyak orang di kapal itu, termasuk Rasul Paulus,
Rasul Paulus mengambil sikap yang benar. Sikap yang benar yang dilakukan Rasul Paulus adalah dia berdoa kepada Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dia tidak gentar. Dia menyembah Tuhan, dia mengangkat tangan, dia memuji Tuhan, dia menyembah Tuhan. Dan Alkitab katakan pada saat Rasul Paulus menyembah Tuhan, malaikat Tuhan berdiri di samping Rasul Paulus. Ingat saudara, bukankah firman Tuhan katakan dalam Mazmur 22 ayat 4, bahwa Allah bertahta di atas pujian penyembahan umatnya. Pada saat umat Tuhan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, maka Tuhan yang bertahta di atas pujian umatnya itu, Tuhan akan hadir, Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan menolong setiap kita yang memiliki gaya hidup yang memuji Tuhan. Untuk itu saudara, kalau saat ini kita sedang menghadapi kesukaran, sedang menghadapi kesulitan hidup, jangan mengeluh. Jangan bersungut-sungut. Jangan menyalahkan keadaan, ya, terlebih menyalahkan Tuhan. Seolah Tuhan tidak adil. Jangan saudaraku. Ya, karena persungutan kita itu, ya, membuat Tuhan tidak senang. Saya beri contoh saudara, umat Allah, umat Israel. Umat Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Ya, dibawa keluar dengan satu tujuan, ya, dibawa keluar oleh Musa. Tentunya atas perintah Tuhan. Dibawa keluar oleh Musa dengan satu tujuan adalah tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, yaitu tanah Kanaan, saudara. Namun sebelum menduduki tanah Kanaan, umat Allah, umat Israel harus dibentuk dulu, diproses dulu di padang gurun. Kenapa umat Israel harus dibentuk dulu di padang gurun? Karena umat Israel sudah bertahun-tahun ditindas, diperbudak di Mesir. Sehingga umat Israel ini mentalitasnya mentalitas budak. Sehingga pada saat diperintahkan Tuhan untuk keluar dari tanah perbudakan melalui Musa, saudara, dengan satu tujuan adalah tanah Kanaan, tanah yang subur, tanah yang penuh susu dan madu, mereka harus diproses, dibentuk dulu. Karena apa? Karena di tanah Kanaan itu ada penduduknya, yaitu orang-orang raksasa, orang Het, orang Girgazi, orang Yebusi, ya, orang yang perawakannya tinggi besar. Sehingga pada saat umat Israel kalau langsung saja dibawa masuk ke tanah Kanaan dan harus berperang melawan orang-orang raksasa, tentunya akan kecewa. Sehingga umat Israel ini harus dibentuk Tuhan, diproses Tuhan, menghadapi pergumulan, menghadapi situasi sulit. Ya, ada di teriknya matahari, di padang gurun itu tidak enak. Tapi ingat saudara, sekalipun di tengah kesulitan, sekalipun di tengah kesukaran, Tuhan masih tetap menunjukkan kasih dan pemeliharaannya. Pada siang hari, supaya tidak kepanasan, Tuhan memberikan tiang awan. Pada saat malam hari, supaya tidak kedinginan, Tuhan memberikan tiang api, saudara. Itulah tuntunan Tuhan. Dengan tiang awan, tiang api. Dan pada saat mereka, ya, tidak ada makanan, Tuhan beri makan sampai kenyang dengan roti mana. Luar biasa. Walaupun di padang gurun, walaupun di tengah kesukaran, walaupun di tengah kesulitan, umat Israel tetap dipelihara Tuhan. Pada saat umat Israel kehabisan air, dia tidak memiliki air lagi, mau minum, ya, Tuhan beri minum. Waktu di Mara, saudaraku, mereka mau minum, lalu airnya pahit, mereka marah lagi, bersungut-sungut kepada Musa. Lalu Musa diperintahkan Tuhan, ditunjukkan sebatang kayu, lalu dicelupkan di air itu, sehingga air yang pahit itu berubah jadi manis. Lalu umat Israel mulai minum air itu dan dia senang. Lalu sampai di satu tempat, saudaraku, ya, di sana ada 70 pohon korma, ya kan? Lalu ada 12 mata air. Ya, luar biasa. Jadi sekalipun di tengah kesukaran, di tengah kesulitan, harusnya umat Israel ini tetap bersyukur. Harusnya umat Israel ini tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Karena apa? Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memelihara.
Namun apa yang terjadi di tengah kesulitan, di tengah masalah yang dihadapi di padang gurun, saudara, umat Israel ini selalu mengeluh, selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan Musa sebagai pemimpinnya, bahkan menyalahkan Tuhan. Sehingga oleh karena persungutannya itu, saudara, maka mereka semua ditewaskan di padang gurun. Tidak berhasil memasuki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan Tuhan. Hanya Musa dan Kaleb bersama generasi yang lahir di padang gurun yang berhasil masuk tanah Kanaan, saudaraku. Untuk itu, saudara, dalam menghadapi situasi sulit, dalam menghadapi kesukaran, jangan kita mengeluh, jangan kita bersungut-sungut. Tetaplah memiliki hati, tetaplah mulut kita memuji dan menyembah Tuhan. Seperti apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus, saudara. Karena persungutan itu tidak membuahkan hasil. Keluh kesah kita tidak mendatangkan manfaat, saudaraku. Harusnya kita menyadari, sekalipun kita ada dalam lembah kekelaman, kita nggak perlu takut. Sebab Tuhan selalu ada menyertai kita. Kalau Tuhan ada menyertai kita, apa yang perlu kita takutkan? Walaupun kita menghadapi badai kehidupan, walaupun kita menghadapi gelombang yang menerjang kehidupan kita, ya mungkin ada sakit penyakit, mungkin ada kesulitan ekonomi, mungkin ada masalah rumah tangga. Jangan takut, saudaraku. Tetap melayani Tuhan dan tetaplah berdoa kepada Tuhan. Tetaplah menyembah Tuhan. Bila penyembahan kita yang kita lakukan dari dasar hati yang paling dalam, itu akan menggerakkan hati Tuhan untuk memberi pertolongan bagi kita. Rasul Paulus menyembah Tuhan. Rasul Paulus katakan, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Luar biasa. Seorang malaikat. Jadi ingat, saudara, orang percaya itu dikawal malaikat. Amin. Bahwa orang yang percaya kepada Tuhan itu dikawal malaikat. Malaikat Tuhan itu diciptakan Tuhan untuk apa? Untuk melayani umat pilihannya. Untuk melayani orang-orang yang percaya kepadanya. Dan satu malaikat mengawal kita itu cukup bagi kita, saudara. Satu malaikat mengawal kita itu cukup bagi kita. Dan Alkitab katakan bahwa malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Dia. Satu malaikat mengawal kita cukup, kita akan aman, saudaraku. Namun kadang banyak orang berdoa mintanya dikawal beribu-ribu malaikat, bahkan berlaksa-laksa malaikat. Jangan maruk, saudara. Satu malaikat saja mengawal kita itu cukup. Dan pada saat Rasul Paulus mengalami kesulitan, Rasul Paulus menyembah Tuhan, lalu seorang malaikat Tuhan berdiri di samping Paulus. Bukan ribuan malaikat, seorang malaikat. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Seorang, bukan ribuan, bukan berlaksa-laksa, tapi seorang malaikat. Jadi satu malaikat mengawal kita, satu malaikat menjaga kita, melindungi kita, kita akan aman, kita akan selamat. Amin, saudara. Jadi yang pertama yang perlu kita lakukan tatkala kita menghadapi masalah, yang pertama yang perlu kita lakukan, saudaraku, mari jangan takut, tetap melayani Tuhan. Lalu yang kedua, tetap berdoa dan memuji, menyembah Tuhan. Ini yang harus kita lakukan, saudara. Lalu yang ketiga, yang terakhir yang perlu kita lakukan, tatkala kita menghadapi situasi sulit, tatkala kita menghadapi masalah yang begitu rumit, yang begitu pelik dalam kehidupan kita, yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah tetaplah percaya kepada Tuhan. Ini ayatnya di ayat yang ke-25, saudara. Firman Tuhan katakan begini, pada saat Rasul Paulus melihat malaikat Tuhan dan memberi kabar kepadanya bahwa Rasul Paulus harus menghadap Kaisar, bahwa semua orang di kapal itu akan selamat karena sikap Rasul Paulus. Lalu ayat 25 katakan begini, sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Jadi yang perlu kita lakukan pada saat kita menghadapi kesulitan hidup, pada saat kita menghadapi masalah,
Yang ketiga adalah tetaplah percaya kepada Allah. Rasul Paulus katakan, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Puji Tuhan. Jadi saudara, apapun masalah yang kau alami, kau hadapi, asal saudara tetap percaya kepada Tuhan, maka akan ada pertolongan di dalam Tuhan. Amin saudara. Percaya ini bicara masalah iman. Dan Alkitab katakan berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itulah iman. Dan Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 1 bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Kita belum lihat bukti tapi percaya. Itu iman. Rasul Paulus belum melihat bukti bahwa laut itu menjadi teduh dan tenang. Rasul Paulus belum melihat bukti bahwa kapal itu sudah bersandar di pelabuhan atau di pantai. Belum. Namun Rasul Paulus dia percaya karena apa? Karena malaikat Tuhan sudah berbicara kepadanya bahwa jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Karena sesungguhnya oleh karena engkau, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau akan selamat karena engkau. Dan Rasul Paulus katakan, aku percaya kepada Allah. Luar biasa saudara, kita harus percaya kepada Tuhan. Kita harus percaya kepada firman Tuhan. Alkitab katakan dalam Ibrani 11 ayat 6 bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sungguh-sungguh mencari Tuhan, bukan setengah-setengah. Kalau saudara saat ini mendengarkan firman Tuhan, dan saudara punya kerinduan sungguh-sungguh ingin berjumpa dengan Tuhan, saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Karena setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Asal saudara berani percaya kepada Tuhan. Kalau saudara percaya kepada Tuhan, sekalipun saat ini saudara menghadapi kesukaran yang begitu pelik, begitu rumit, rasanya menurut pikiran, menurut manusia, susah untuk keluar dari masalah itu. Ingat saudara, kalau saudara berani percaya kepada Tuhan, maka masih ada mukjizat, masih ada pertolongan dalam Tuhan. Amin saudaraku. Daud pada saat menghadapi kesulitan, pada saat menghadapi kesukaran, dia tetap percaya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan, dia berseru kepada Tuhan, dan dia percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya Tuhan memberi pertolongan kepadanya saudaraku. Dan Daud katakan, ia mengangkat aku dari lumpur rawa, dari lubang kebinasaan. Dari masalah yang rasanya sulit keluar, yaitu dari lumpur rawa, dari lubang kebinasaan. Nanti saudara bisa baca di dalam Mazmur 40 ayat yang ketiga saudaraku. Lalu ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Luar biasa. Daud ditolong Tuhan. Karena apa? Daud percaya kepada Tuhan. Untuk itu saudara, jangan ada keraguan sedikit pun dalam hatimu. Karena Alkitab katakan bahwa orang yang bimbang itu seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan oleh angin. Dan orang yang demikian, jangan mengira saja jangan. Jangan mengira mendapat sesuatu dari Tuhan. Untuk itu saudaraku, kalau saudara ingin melihat kuasa Tuhan, berkat Tuhan, mukjizat Tuhan, pertolongan Tuhan dinyatakan dalam kehidupanmu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Sebagaimana Rasul Paulus, dia percaya kepada Tuhan. Dia katakan, aku percaya kepada Allah, bahwa semuanya pasti sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kenapa Rasul Paulus percaya? Karena Tuhan sudah berbicara. Itulah iman. Makanya iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Ya. Pendengaran akan firman Kristus. Namun seringkali kita banyak mendengar pengajaran tentang iman. Imani, pasti kamu akan disembuhkan. Imani, darah Yesus sanggup menyembuhkan. Ya kita percaya, kita beriman. Imani, tahun ini kamu akan menikah. Imani, ya tahun ini kamu akan punya mobil Pajero Sport warna putih, keluaran terbaru. Imani, imani, imani. Seringkali kita melakukan iman yang membabi buta. Tuhan belum berbicara, kita main imani. Karena iman itu timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Kristus.
Kalau orang mengatakan imani bahwa kamu hari ini akan diberkati Tuhan dengan mobil warna putih Pajero Sport. Lalu kita benar-benar imani nih. Padahal Tuhan belum ngomong, lalu kita jalan di mall, tiba-tiba ada pameran mobil. Dan benar, seperti yang dia imani katanya. Mobil Pajero Sport warna putih. Lalu dia mulai keluarkan minyak urapan. Mulai mobil itu didoakan, ditumpang tangan. Ya, sambil dikeplak, dalam nama Yesus. Akan jadi milikku. Tiba-tiba alarmnya bunyi. Ya, bukan dapat mobil, dibawa ke pos satpam, dipermalukan. Karena apa? Karena iman yang membabi buta. Tuhan belum ngomong, dia main bertindak. Kalau kita membaca orang-orang yang beriman, Nuh, Abraham, Musa, Yusuf, ya kan? Itu adalah orang-orang yang beriman. Karena apa? Karena Tuhan sudah berbicara. Makanya dia bertindak. Itulah iman. Nuh diperintahkan Tuhan untuk membuat bahtera yang tingginya segini, lebarnya segini, panjangnya segini, dan di atas gunung. Itu sesuatu yang sulit, sesuatu yang mustahil, ya kan? Tapi karena Tuhan memerintahkan, karena akan ada air bah, ya, dia tetap kerjakan dengan setia, saudaraku, sekalipun orang mengolok-olok dia. Karena dia membuat bahtera itu di atas gunung. Ini kan orang yang goblok, orang yang sinting secara manusia. Tetapi karena itu perintah Tuhan, Nuh beriman. Dia lakukan itu. Jadi iman itu adalah penurutan terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, dia lakukan. Sekalipun mustahil menurut manusia, tidak mustahil menurut Tuhan, itu iman. Karena apa? Tuhan sudah berbicara. Tuhan sudah berkata-kata. Amin, saudara. Untuk itu, mari milikilah iman yang benar, iman yang sesuai dengan firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini, saudara. Saya simpulkan firman Tuhan pada sore hari ini. Jadi tatkala kita menghadapi masalah, tatkala kita menghadapi situasi sulit, tatkala kita menghadapi pergumulan hidup, yang perlu kita lakukan yang pertama adalah jangan takut. Tetap melayani Tuhan seperti yang Rasul Paulus lakukan. Rasul Paulus tidak takut walaupun menghadapi badai. Rasul Paulus tidak takut walaupun menghadapi ancaman. Dia tetap melayani Tuhan. Bukankah Tuhan kita memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Itulah roh yang dari Tuhan. Jadi ketakutan itu bukan dari Tuhan. Dan ketakutan itu mendatangkan hukuman. Untuk itu jangan takut, saudaraku. Lalu yang kedua yang perlu kita lakukan tatkala kita menghadapi kesukaran, tatkala kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, yang kedua, tetaplah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Tetap berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Rasul Paulus berdoa kepada Tuhan, Rasul Paulus memuji, menyembah Tuhan tatkala menghadapi badai dalam kehidupannya. Dia katakan tadi malam seorang malaikat dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Luar biasa. Dan pada saat menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir melalui malaikatnya memberikan pertolongan kepada Rasul Paulus. Dan yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah, tetaplah percaya kepada Tuhan. Kalau kita berani percaya kepada Tuhan, maka iman percaya kita itulah yang akan mengalahkan masalah, yang mengalahkan dunia yang kita hadapi saat ini, saudaraku. Untuk itu, tetaplah setia kepada Tuhan. Jangan takut menghadapi masalah. Jangan takut menghadapi masalah, kesulitan apapun. Karena semua badai pergumulan dalam kehidupan kita itu akan berlalu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan, Tuhan. Biarlah firman-Mu mendapat tempat yang terbaik dalam hati kami, termeterai dalam hati kami, sehingga kami terus kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Mu. Berkati Tuhan setiap umat-Mu dimanapun umat-Mu berada. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada yang susah, Tuhan hiburkan. Kalau ada yang lemah, Tuhan kuatkan ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, sore ini ibadah kami ini mendatangkan berkat bagi setiap kami semua. Dan hamba-Mu kembalikan pujian, hormat, syukur, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan. Hanya demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Saya yakin dan percaya setiap kita diberkati lewat firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Rahto Mojati. Atas pelayanannya kami mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Pendeta Rahto Mojati. Tuhan memberkati juga di dalam keluarga dan penggembalaannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang ditujukan untuk pekabaran Injil dan diakonia. Saudara bisa memberikan persembahan itu dengan dua cara. Yang pertama, mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini. Atau yang kedua, men-scan QRIS yang ada di layar kaca saudara. Tuhan memberkati. Sebelum kita memberikannya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang tercurah dalam hidup kami. Saat ini kami ingin memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari Bapak berkati setiap tangan-tangan yang memberi, karena kami memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara kita berikan persembahan, kita naikkan pujian kepada Tuhan.
Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita menutup ibadah pada sore hari ini, saya ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama, bagi saudara-saudara yang ingin memberikan persembahan bagi program Diakonia Berbagi, silakan mengirimkan ke nomor rekening yang ada di bawah ini atau men-scan QRIS-nya. Lalu yang kedua, bagi saudara-saudara yang rindu untuk mendapatkan pelayanan doa dan kanseling, Bapak Ibu Saudara bisa mengirimkan pesan ke nomor handphone di bawah ini, nanti dari tim doa dan kanseling akan segera menghubungi saudara. Talkshow Diaspora TV pada tanggal 29 Mei yang akan datang, jam 1 siang, narasumbernya adalah Mongol, yang biasa dikenal sebagai komedian. Dan jangan lupa jemaat Tuhan, jam 1 siang hari Sabtu. Bagi pasangan-pasangan yang ingin diberkati nikahnya, silakan menghubungi nomor handphone di bawah ini dan menghubungi Evangelis Rina Gea. Saudara akan mendapatkan arahan untuk mengadakan atau mengikuti pertemuan selama 12 sesi untuk persiapan pranikah. GKRI Diaspora City Center selalu mengadakan ibadah setiap hari Minggu. Jam 8 pagi ibadah sekolah minggu, jam 10 ibadah raya, jam 2 siang ibadah youth, dan jam 4 sore seperti sekarang ini ibadah persekutuan jalan lurus. Kita akan segera mengakhiri ibadah sore hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, kita akan berdoa dan menerima berkat Tuhan. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena kami boleh beribadah dan diberkati oleh lawatan Tuhan. Bapak, hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Berkati di dalam rumah tangga, memberkati di dalam pekerjaan, usaha dan juga bisnis yang dilakukan oleh anak-anak-Mu dan bahkan juga studi dari anak-anak kami. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat-Mu saat ini, mari Bapa, Engkau menuntun langkah mereka, memberi hikmat sehingga mereka bisa keluar dari berbagai masalah, persoalan dan pergumulan hidup. Karena di dalam Tuhan kami percaya pasti ada jalan keluar. Memberkati juga bangsa dan negara kami Indonesia, agar bangsa kami dibebaskan dari virus COVID. Kami dapat menerima vaksin bagi seluruh masyarakat di Indonesia ini dengan tepat waktu sehingga COVID dapat diberantas. Kami berdoa, beri hikmat akal budi kepada Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menteri. Tuhan memberikan kesehatan kepada para pemimpin, gubernur, wali kota, dan bupati di daerah di dalam mendukung program pemerintah. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tangan-Mu, arahkan hati dan pikiran-Mu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Anugerah dari Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Pentakosta. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Sampai jumpa kembali minggu depan. Haleluya, ibadah PJL kita pada sore hari ini sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan di jam yang sama pada hari Minggu. Dan Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa tetap stay di prokes kesehatan, jaga 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Stay safe, stay healthy. Tuhan Yesus memberkati. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, kaulah sumber kuatku. Lemah yang dalam tanganku, lewat
Namamu berkuasa, surga bumi nyata.